Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Aprilia dengan nomor pokok mahasiswa 2012011134. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Mutadin. Berikut penjelasannya. Hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia? Menurut Profesor Mr. Koncoro, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Sedangkan menurut Wolhoff mengatakan hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap pribadi manusia justru karena kemanusiaannya yang tidak dapat dicabut oleh siapapun karena bila dicabut akan hilang kemanusiaannya. Jadi, hak asasi dapat dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Sehingga, hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Secara mendasar, hak asasi manusia itu antara lain hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, karena penuntutan pelaksanaan hak asasi manusia secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama dari orang lain. Sejarah singkat hak asasi manusia. Menurut sejarah, asal mula hak asasi manusia itu dari Inggris. Tonggak pertama kemenangan hak asasi ialah pada tahun 1215 dengan lahirnya Magna Carta. Pada abad 12, Inggris dipimpin oleh Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana. Kemudian digantikan oleh Raja John lagi, bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan bangsawan. Akibat kesewenang-wenangan raja, terjadilah pemberontakan dari para baron atau bangsawan. Penyelesaiannya adalah dengan perjanjian antara raja dengan bangsawan yang dikenal dengan Magna Carta 15 Juni 1215 yang berartikan menghilangkan hak kekuasaan absolutisme raja. Isi Magna Carta tersebut adalah 1. Raja beserta keturunannya berjanji menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja di Inggris. 2. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut. A. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. B. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan sanksi yang sah. C. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan hukum sebagai dasar tindakannya. D. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Perkembangan berikutnya adalah ditandatanganinya Petition of Right tahun 1628 oleh Raja Charles I di parlemen yang terdiri dari utusan rakyat, the House of Commons, mengisyaratkan bahwa perjuangan hak-hak asasi berkorelasi erat dengan perkembangan demokrasi, di mana dokumen tersebut berisi tentang penuntutan hak-hak yaitu 1. Pajak dan pemungutan istimewa harus disertai persetujuan. 2. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Pada tahun 1689, Raja William II di Britania Raya menandatangani Bill of Rights yang merupakan undang-undang. Di sini mulai timbul pandangan yang intinya bahwa manusia semua sama di muka hukum. Pandangan tersebut memperkuat timbulnya negara hukum dan demokrasi, serta melahirkan asas persamaan dan hak kebebasan untuk mewujudkannya. Lengkapnya, isi Bill of Rights adalah 1. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen. 2. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. 3. Pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara harus seizin parlemen. 4. Hak WN untuk memeluk agama yang ia yakini. 5. Parlemen berhak merubah keputusan raja.
Perkembangan hak asasi manusia selanjutnya dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tahun 1623 sampai 1704 dan Rousseau. Karena John Locke merupakan peletak dari dasar teori trias politika Montesquieu dan bersama-sama dengan Thomas Hobbes dan Rousseau menciptakan teori perjanjian masyarakat. Perbedaan teori Thomas Hobbes melahirkan monarki absolut, sedangkan teori John Locke menghasilkan monarki konstitusional. Menurut Thomas Hobbes, hak asasi manusia merupakan jalan pintas terhadap situasi homo homini lupus bellum omnium omnes, yaitu situasi yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya pada penguasa. Inilah penyebab terbentuknya monarki absolut. Sedangkan John Locke berpendapat bahwa tidaklah absolut manusia menyerahkan hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata dan sisanya tetap berada dalam diri individu, yaitu hak milik dan hak hidup. Sehingga pendapat John Locke ini dijadikan landasan bagi pengakuan HAM, seperti Declaration of Independence USA tanggal 4 Juli 1774 yang disusun oleh Thomas Jefferson dan disetujui oleh Kongres sebagai wakil 13 negara baru yang bersatu. Perkembangan berikutnya adalah adanya Revolusi Amerika tahun 1776, di mana Revolusi Amerika tahun 1776 adalah menuntut adanya hak bagi setiap orang yang hidup merdeka, bebas dari kekuasaan Inggris. Kemudian Revolusi Prancis tahun 1789 bertujuan membebaskan warga Prancis dari kekangan kekuasaan mutlak Raja Prancis yaitu Louis XVI. Socrates, Plato, dan muridnya Aristoteles dari Yunani dapat dipandang sebagai pelopor dan peletak dasar diakui hak asasi manusia. Mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan. Dalam Perang Dunia Kedua, pada tahun 1939 sampai 1945, hak asasi manusia banyak dilanggar dan sangat tidak dihargai, sehingga Presiden Amerika Serikat Roosevelt tahun 1944 mencetuskan 4 kebebasan, the Four Freedoms, yang meliputi freedom of speech and expression, kebebasan berbicara atau menyatakan pendapat; freedom of religion, kebebasan beragama; freedom of fear, kebebasan dari rasa takut; freedom from want, kebebasan dari kemelaratan. Setelah Perang Dunia II berakhir, timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi manusia dalam suatu naskah dalam internasional. Pada tahun 1948 berhasil dirumuskan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights, oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB di Paris, Prancis. Jumlah pasal dalam Declaration tersebut adalah 30 pasal. Universal Declaration of Human Rights pasal 1 berbunyi, sekian orang dilahirkan merdeka dan punya martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Dalam sidang PBB tanggal 16 Desember 1966, telah pula diputuskan untuk disahkannya 3 traktat internasional yang menyangkut hak asasi manusia, yaitu 1. The International Covenant on Civil and Political Rights, 53 pasal, memberikan harapan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang mendambakan penegakan hak asasinya, karena aturan ini memuat hak-hak sipil dan hak politik. 2. Optional Protocol, 14 pasal, memberikan kemungkinan setiap orang untuk mengajukan kepada Komisi Hak Asasi Manusia (PBB) terhadap pelanggar HAM di negara yang bersangkutan, dengan syarat yang bersangkutan telah berupaya melalui peradilan yang ada di negaranya, namun tidak memperoleh keadilan.
3. International Covenant Economic, Social, and Cultural Rights 31 pasal. Isinya syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi, ekonomi, sosial, dan budaya. Peraturan HAM di Indonesia. Secara internasional, HAM diatur dalam Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948. Namun secara nasional, HAM diatur dalam 1. Undang-Undang Dasar 1945. HAM dalam Undang-Undang 1945 sangat dipengaruhi oleh HAM yang dimuat dalam pembukaan konstitusi Prancis yang dikenal dengan La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hak asasi manusia dan warga negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 1, pengakuan hak kemerdekaan, alinea 2, pengakuan hak politik dan ekonomi, alinea 3, pengakuan semua hak yang merupakan anugerah Tuhan, alinea 4, rumusan hak asasi manusia. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 1, hak kedudukan yang sama dalam hukum. Pasal 27 ayat 2, hak hidup yang layak. Pasal 28, hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Pasal 28A sampai 28J mengatur segala macam hak. Pasal 29, hak kebebasan memeluk agama. Pasal 31, hak memperoleh pendidikan. 2. TAP MPR nomor 17 tahun 1998. TAP MPR ini mengatur macam-macam hak warga negara dan pada waktu amandemen 2 Undang-Undang Dasar 1945, materi TAP MPR ini diadopsi ke dalam 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Adapun materi dalam TAP MPR nomor 17 tahun 98 tersebut. 1. Hak hidup. Berhak mempertahankan hidup dan mencari kehidupan. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Berhak membentuk keluarga dan berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 3. Hak mengembangkan diri. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, kasih sayang dan pendidikan, pengembangan iptek dan memajukan diri secara kolektif. 4. Hak keadilan, imbalan kerja yang layak, status perlakuan hukum yang adil, kepastian hukum, warga negara, dan kesempatan kerja. 5. Hak kemerdekaan, memeluk agama, menyatakan pendapat, memiliki pendidikan, memiliki pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, bebas tinggal di mana saja, bebas berkumpul berserikat, dan bebas mengeluarkan pendapat. 6. Hak kebebasan atas informasi, bebas berkomunikasi, bebas memperoleh informasi, dan bebas pengiriman informasi. 7. Hak keamanan, perlindungan dari ancaman, perlindungan diri dan keluarga, suaka politik, dan bebas dari penyiksaan. 8. Hak kesejahteraan, hidup, sejahtera lahir batin, lingkungan yang sehat, tinggal yang layak, kemudahan perlakuan, punya hak milik pribadi, pekerjaan yang layak, dan hidup yang layak. Di samping hak tersebut di atas ada pula kewajiban bagi setiap warga negaranya, yaitu wajib menghormati hak orang lain dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari TAP MPR Nomor 17 Tahun 1998. Undang-undang ini mengatur tentang 1. Hak untuk hidup, 2. Hak berkeluarga melanjutkan keturunan, 3. Hak mengembangkan diri, 4. Hak memperoleh keadilan, 5. Hak atas kebebasan pribadi, 6. Hak atas rasa aman, 7. Hak atas kesejahteraan, 8. Hak ikut serta dalam pemerintahan, 9. Hak atas wanita, 10. Hak anak.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Inti dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini adalah Pengadilan HAM berkedudukan di lingkungan peradilan umum. Tugasnya adalah memeriksa dan menuntut perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan orang dewasa di atas 18 tahun. Sedangkan pelanggaran HAM yang dilakukan orang di bawah 18 tahun disidang oleh pengadilan negeri. Jenis pelanggaran HAM berat. 1. Genosida. Genosida adalah menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, atau kelompok agama dengan cara 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Penderitaan fisik, mental yang berat. 3. Menciptakan kondisi yang bisa menghabiskan kelompok tertentu. 4. Memaksakan tindakan mencegah kelahiran. Dan 5. Memindahkan anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain secara paksa. 2. Sistematik. Sistematik adalah kejahatan kemanusiaan orang sipil secara sistematis seperti 1. Pembunuhan. 2. Perbudakan. 3. Pemusnahan. 4. Pengusiran secara paksa. 5. Perampasan kemerdekaan. 6. Penyiksaan. 7. Perbudakan seksual. 8. Pelacuran secara paksa. 9. Pemerkosaan. 10. Pemaksaan kehamilan. 11. Pemaksaan pemandulan. 12. Penganiayaan terhadap SARA. 13. Penghilangan orang secara paksa. Dan 14. Kejahatan apartheid. Sanksi bagi pelanggaran HAM berat. Kejahatan, pelaku, percobaan, mufakat jahat, dan membantu melakukan pelanggaran HAM berat, maka hukumannya sama, karena semua itu dikelompokkan sebagai kejahatan. 1. Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimal 25 tahun minimal 10 tahun terhadap kejahatan 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Penderita fisik dan mental yang berat. 3. Menciptakan kondisi yang berakibat musnahnya kelompok. 4. Tindakan pemaksaan pencegahan kelahiran dalam kelompok. 6. Pemindahan anak-anak ke kelompok lain secara paksa. 7. Pembunuhan berencana. 8. Pemusnahan. 9. Pengusiran secara paksa. Dan 10. Kejahatan apartheid. 2. Hukuman penjara maksimal 15 tahun dan minimal 5 tahun terhadap kejahatan 1. Penyiksaan terhadap tawanan dan 2. Perbudakan wanita atau anak-anak termasuk perdagangan 3. Hukuman penjara maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun terhadap kejahatan 1. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa 2. Pemaksaan kehamilan 3. Pemaksaan kemandulan 4. Penganiayaan etnis atau kelompok dan 5. Penghilangan orang secara paksa. Jenis hukum terhadap pelanggaran HAM berat dengan KUHP sebagai berikut. Pasal 10 KUHP tentang sanksi pidana. 1. Pidana pokok berisi tentang pidana mati atau pidana penjara atau seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun dan minimal 1 hari atau pidana kurungan maksimal 1 tahun 4 bulan dan minimal 1 hari. Pidana denda. 2. Pidana tambahan. 1. Pencabutan hak tertentu. 2. Penyitaan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Catatan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak buah sementara komandonya tidak berbuat padahal ia tahu kejahatan tersebut, maka komando harus bertanggung jawab secara pidana. Tugas penyelidikan adanya indikasi pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam waktu 7 hari, hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut harus disampaikan kepada Jaksa Agung selaku penyidik untuk memproses lebih lanjut. Jadi, dalam pelanggaran HAM berat yang melakukan penyelidikan adalah Komnas HAM dan bukan Polri. Pembatasan HAM di Indonesia.
Pada dasarnya, yang disebut hak asasi manusia adalah kebebasan setiap warga negara beraktivitas sesuai hak yang ia miliki. Tentunya dalam melaksanakan kebesaran hak tersebut, tentu tidak melanggar hak orang lain. Pada setiap negara, pada dasarnya pelaksanaan HAM disesuaikan dengan kepentingan negara tersebut. Di Indonesia, pelaksanaan HAM ada batasnya dengan tujuan melindungi hak warga negaranya dan negaranya. Pembatasan HAM di Indonesia antara lain: 1. Orang asing dibatasi hak-haknya di Indonesia. 2. Orang asing bekerja di Indonesia dibatasi jangka waktunya. 3. Pengeluaran pendapat pada dasarnya bebas, dalam artian tidak menyerang pemerintah atau hak orang lain semuanya. Ciri khusus hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut. A. Tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. B. Tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. C. Hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. D. Universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia, yaitu A. Hak-hak asasi pribadi atau personal right, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama, dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. B. Hak-hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu, dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak. C. Hak-hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, dipilih dan memilih dalam sesuatu pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, dan sebagainya. Hak asasi politik ini sebagai berikut. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. D. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. E. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture right, yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan
mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. F. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right, yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut: hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penadahan, dan penyelidikan di muka hukum. Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut, sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia. Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang HAM cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Setiap orang berhak atas keperlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. 2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. 3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. 5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang. 6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa. 7. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. 8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang dihormati, melindungi, dan melaksanakan 20 sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang. Perlindungan hak asasi manusia. Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya, termasuk hak-hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan. Lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, pelaksanaannya upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain 1. Kepolisian, 2. Kejaksaan, 3. Komnas HAM, 4. Pengadilan HAM di Indonesia, 5. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 6. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, dan 7. Komnas Anak. Undang-Undang 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam kehormatan, perlindungan,
dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tersebut kemudian dilakukan dengan terus-menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM. Kewajiban untuk menjamin, to ensure, adalah kewajiban yang bersifat positif, yang mengandung dua jenis kewajiban, yaitu kewajiban untuk melindungi, to protect, dan kewajiban untuk memenuhi, to fulfill. Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara. Dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, misalnya melakukan pencegahan atas tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak atau melakukan penghukuman para pelanggaran. Jika negara tidak melakukan kewajibannya, maka negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam hukum internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya atau melakukan pembiaran atau omission. Nilai-nilai HAM selalu terjamin dan dijamin oleh hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum, dan norma-norma lain dari hukum internasional. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban menghormati atau to respect berarti bahwa negara harus menahan diri dari intervensi terhadap hak-hak yang menjamin atau menahan diri untuk membatasi pelaksanaan hak. Dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan. Pelaksanaan HAM di Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa perangkat dalam penegakan HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, atau konvensi penentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Sekian penjelasan dari saya mengenai hak asasi manusia. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.